iya orang-orang Kembang tuh sama Gadang bang. Iya. Yang di sampaikan Pak Jorong, kan kami melihat dari media Satyo tanggal 5 Juni kan diperingati sebagai Hari Perang Kamang. Nah, kami mengakui hingga di 2025 kok makam pahlawan Perang Kamang kok terawat nah Pak Jorong. Nah, kok memang diprogramkan atau dari kejorongan Pak Jorong? Bukan dari Jorong sih, mungkin lebih tapeknya dari Nagari ya. Nagari. Maksudnya kalau itu kan enggak lokasinya ya di Jorong, cuma ada lah kepedulian Nagari. Jadi ada penanggung jawab kebersihan ditunjuk dikeluarkan dari Nagari. Wah, jadi ada honor kebersihannya. Jadi istilahnya kebetulan lokasi Nesiko di Dakek Jawa tuh jo petugas kebersihan sama-sama bersih. Kebetulan di KKD mau balik Juni kok sama-sama bekerja. Kemudian alhamdulillah kini ada anak kakak yang dibantu aja anak kakak ini. Jadi memang menjaga perawatan kebersihan makam pahlawan itu bukan hanya ketika seremoni bukan hanya, tapi setiap waktu tetap diberahasiakan. Itu kan tiap bulan masuk laporan sudah diberahasiakan masuk laporan itu. Nah, Pak Jorong kan, yo alhamdulillah kan kita keberhasilan bentuk penghargaan kepada para pahlawan pejuang Pak Jorongnya. Nah, kira-kira dari masyarakat atau anak-anak muda sih cukup mengakui dengan sejarah yang ada di Kampung Surang gitu. Ya kalau atas masyarakat benar-benar sangat mengakui kan dalam skala negarinya kan juga kalau bisa dalam Perang Kamang kok masuk dalam sebagai pahlawan nasional lah Cibono ya. Maksudnya perjuangannya emang dari jauh sebelum kemerdekaan 1908 Cibono kan. Emang salah satu bentuk perlawanan yang lebih dulu dari pergerakan secara nasional Cibono. Di sebelum kemerdekaan 1945, di 1908 penolakan pajak dari blasting ya, Belanda ya. Jadi memang Perang Kamang memang tetap diwariskan dan mengecek sudah tahu anak cucu tentang keberadaan Kamang yang identik dengan Perang Kamang. Iya. Dengan diadakan peringatan tiap tahun otomatis kan tiap generasi jadi tahu bahwa Basono kalau di Kamang kan memang ada dahulu kala kan lah ada perjuangan dari masyarakat kan untuk perlawanan terhadap agresi Belanda, lebih tepatnya peristiwa blasting itu ya, pajak hasil bumi itu. Nah, selain atau di luar dari peringatan Perang Kamang ada yang pihak-pihak yang berziarah ke makam kau Pak Jorong? Oh, lagi kadang-kadang, tapi enggak tahu loh, kadang-kadang kunjungan anak-anak orang IPDN, kunjungan dari lembaga-lembaga lain kadang-kadang ada kemari. Kadang-kadang ada yang pengen tahu sih, kadang-kadang berkeluarga kemari. Kadang-kadang kan di Kamang kan jalur orang bersepeda sih boleh, orang ajak bersepeda kan. Nampak tulisan rata-rata singgah kemari kok. Yang bersepeda itu rata-rata singgah ke makamnya sana. Di makam kok memang dibuka untuk umum, tidak dikunci. Umum ya, tidak pernah dikunci kan. Jadi di samping mengenal sejarah, tentu mendoakan para leluhur awak yang lah di makam Siko Pak Jorong. Iya. Dia rencana besok kayak Pak Jorong. Besok tingkat SD sampai SMP sekolah menengah. Kemudian sudah zuhur lomba cara selamat lomba cipta puisi yang berkaitan dengan Perang Kamang. Kemudian malam Sabtu, malam Minggu hari Sabtu malam besok pawai obor dari Simpang Pintu Koto di kemari itu. Pawai obor agendanya tabur bunga. Itu Sudah upacara. Yo seremonial kecil pokoknya. Ada upacara aja mungkin. No, pawai obor kota dari arah obor rami itu pawai obor kemarin. Di malam Minggu berarti ya, malam Minggu rami sih kok. Iya. Malam Minggu rame itu. Mulai dari Pintu Koto mungkin ada seremonialnya sekecil buko baru arahkan kemarin kan. Biasanya yang KPI ada penyiarannya. Ada. Dah bersama teman-teman dari UIN CM Jambi Bukit Tinggi, KKN di Kamang Hilya. Iya Pak, di Jorong, di kampung ini. Berapa orang? 11 orang Pak, 9 orang tinggal di sini, yang 2 orang lagi tinggal di Panti Asuhan Aisyah di sana Pak. Mulainya. Sudah berapa lama di sini? Sekarang udah 13 hari. 13 hari. Sampai batasannya? Batasannya sampai tanggal 7 Juli Pak. 40 hari, nggak sampai 40 hari. 36 hari rasanya kalau dia.
Nah, selama waktu itu hingga sekarang, tahu nggak Indah berada KKN-nya di tempat yang bersejarah gitu ya. Apalagi ketika 15 Juni setiap tahunnya di Indonesia ada peringatan Perang Kamang, Indah. Oh iya Pak, kalau Indah ya Pak, kalau di sini memang cocok kali Pak. Di sini tuh banyak apa wisatanya juga bagus-bagus, lokasinya bagus. Terus tempat Perang Kamang ini cocok banget buat kelompok Indah Pak gitu. Kalau Indah sendiri memang kemarin sempat buat berita gitu tentang Perang Kamang, terus meliput berita sendiri Pak. Terus ini juga bisa jadi proker pribadi bagi jurusan komunikasi penyiaran Islam gitu. Nah, gimana Indah kan hari ini bersama teman-teman ikut ya bergabung bersama masyarakat, pengabdian masyarakat ya, pengabdian mahasiswa kepada masyarakat. Iya. Walaupun membersihkan ya lumut-lumut, ya rumput yang panjang, ini kan bentuk menjadi bukti nyata pengabdian. Ina gimana sebagai anak muda menghargai jasa pahlawan, sepertinya ada tokoh ya almarhum dari Datuk Raja Panggulu dengan istri dan juga para pejuang yang ada di sini. Memang seharusnya sebagai generasi muda kita memang harus turut bangga dengan adanya para pejuang pahlawan kita. Kita harus menghargainya, kita harus membersihkan atau merapikan yang ada di sini. Tidak boleh kita menyanyiakan perjuangan dari pahlawan kita sendiri, Pak. Ini tanpa jasa beliau mungkin kita tidak akan pernah merdeka ya. Merdeka, betul, Pak. Karena mereka berjuang adalah penolakan terhadap penjajahan. Iya, betul, Pak. Jadi Perang Kamang kan dikenal dengan perang Gesting ya, dengan pajak. Anti pajak, anti pajak Belanda. Gitu kan. Nah, terus kemudian dengan era sekarang gimana anti pajak? Sekarang apakah ingin juga anti pajak juga gitu? Ya, kalaupun pajak itu pajak yang dikelola negara bisa ya untuk rakyat ya, untuk rakyat. Dibayar oleh rakyat, dikembalikan pada rakyat karena pembiayaan ya. Iya Pak. Tapi memang tidak menduga bahwasanya ditempatkan KKN di tempat bersejarah di Nagari Kamil ya. Tidak menduga Pak. Kali ini kebetulan lokasi KKN-nya dekat pula dari sini Pak, paling dekat Jorong 5 kampung ini. Tapi akan terus memotivasi Indah teman-teman bahwasanya tempat suatu kebanggaan dan hal-hal yang banyak pengalaman ya, karena termenggali sejarah tentang bangsa kita ya. Iya betul. Yang menariknya apa di Kamang nih? Memang tentang pahlawan ini sendiri gitu Pak. Terus ini ada MDTA-nya juga, kantor wali nagarinya juga dekat dari sini. Terus ini kami bisa juga ngajar di sini. Terus kami ada tadarusan sekarang. Jadi memang kegiatan proker KKN-nya tuh memang banyak kali di sekarang. Ada nggak yang bermuatan regenerasi sejarah kepada anak-anak kecil nih seperti adik kita ini? Ada nggak mengenalkan lagi, memperdalam lagi sejarah yang mereka punya di kampungnya supaya rasa nasionalismenya juga cukup kuat terus menggelora di badan kita gitu, Indah? Ada nggak dari KKN? Rencana kami memang ada Pak. Setelah Perang Kamang ini kami akan mengadakan adik-adik ini dikumpulkan, nanti kita buat tentang video-video sejarah gitu Pak, tentang pembahasan. Karena adik mahasiswa, adik KKN itu memang sangat berbaur dengan masyarakat, tidak kenal usianya dan gendernya ya. Iya betul. Sebagai kaum intelektual kan harus bisa mengkedarisasikan generasi kan gitu. Kebetulan besok kan Perang Kamang Pak, Indah juga sebagai narator gitu Pak. Baik. Dari cerita Perang Kamang itu besok malam. Jadi dapat sejarah, referensi sejarah dari masyarakat atau dari nagari. Iya Pak. Udah buat gimana di blog, di website atau bikin di web. Indah juga punya blog sendiri gitu Pak. Ya. Terus punya YouTube sendiri, kebetulan udah 1000 juga subscribe-nya, jadi buat video berita-berita gitu. Kemarin ada liputan juga, ada jalan santai memperingati Perang Kamang, jadi dibuat juga berita sama videonya gitu. Jadi untuk wariskan sejarah itu banyak cara ya, salah satu dengan memanfaatkan media teknologi dengan hal yang baik ya, bukan berkomentar yang menghujat tapi bernilai membangun motivasi kita ya. Iya Pak. Terima kasih banyak Indah ya. Iya Pak. Blog-blognya apa namanya? Lensa Indah News Pak. Kalau YouTube-nya juga nama Indah sendiri, Indah Gusti Safitri. Oh gitu. Lensa Indah News Pak. Oh, yang blog-blognya. Kelas berapa Haikal? Kelas 1. Sering ke makam pahlawan ini? Tinggalnya di sini? Tinggalnya mana Haikal? Ini kena ketemu dengan kakak-kakak mahasiswa?
Kakak Indah nih sudah kenal? Tahu. Nggak tahu. Apa cita-citanya Aikal kalau besar? Polisi. Jadi polisi, mantap ya. Tetap menjaga kampung halaman ya. Oke, makasih Kak Aikal ya.